Tema khotbah yang akan saya sampaikan hari ini adalah suatu hari nanti. Ya, saya sengaja memilih tema yang sama dengan film yang akan kita lihat dan juga akan berbicara dengan pesan yang sama dengan pesan yang akan disampaikan di dalam film yang akan kita lihat setelah kebaktian ini. Dan karena itu saya khotbah tidak panjang. Ya, saya biasa khotbah 1,5 jam, ya. Bisa 1 jam 45 menit, tapi hari ini khotbah pendek. Kemarin Ibu Sonya tanya, ya, kakak khotbah berapa lama? Saya bilang saya tidak mau persiapan khotbah. Kalau saya siap khotbah pasti jadi lama. Jadi saya tidak siap khotbah sama sekali. Tapi ternyata tidak bisa juga, saya harus siap juga. Ya, jadi hari ini saya akan berbicara tidak panjang. Mudah-mudahan 1/2 jam selesai. Tapi kalau Roh Kudus berkata lain, apa boleh buat? Ya, saudara-saudara, di dalam hidup kita ini tidak hanya hal enak yang kita hadapi. Ya, ada banyak hal tidak enak yang kita harus terima. Bahkan juga perbuatan-perbuatan tidak baik yang kita terima. Banyak. Itu bisa dari sahabat dekat, itu bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari rekan kerja, atau siapa saja itu bisa. Hidup kita itu juga selalu dihantam dengan perbuatan-perbuatan jahat dari orang lain. Ya. Dan itu tidak bisa dihindari. Tuhan Yesus saja di dalam hidup ini tidak pernah bebas dari kejahatan-kejahatan yang diarahkan padanya. Tuhan Yesus pernah berkata, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya. Konteksnya adalah begini, kalau tuannya sendiri menderita, bagaimana bisa kamu hambanya tidak menderita? Kalau kamu sampai tidak menderita, sedangkan tuanmu menderita, sebenarnya yang tuan siapa? Kalau Tuhan kita, kalau junjungan kita saja tidak lepas dari berbagai macam kejahatan dan penderitaan di dunia ini, maka sebagai hamba-hambanya kita juga tidak mungkin lolos. Ya, karena itulah maka berbagai macam kejahatan, penderitaan, atau bahkan sakit hati itu bisa menghantam hidup kita. Dan ingat baik-baik bahwa kejahatan atau perbuatan buruk yang paling sukar dilupakan itu kalau dilakukan oleh orang dekat. Kalau saudara pergi ke pasar, lalu waktu baku tawar ikan begini, tiba-tiba orang bilang anjing nih, kamu mungkin marah, tapi segera lupa. Tapi kamu sudah capek-capek dari kantor pulang begini, baru istri buka pintu, anjing dari mana kau? Ya, itu mungkin akan sangat-sangat membuat menderita atau membuat amarah dan kebencian. Dan itu tidak bisa terhindarkan dalam hidup kita. Terhadap perbuatan-perbuatan ini kita menjadi sukar mengampuni. Orang yang paling sukar diampuni adalah orang dekat. Orang yang paling sukar diampuni adalah orang yang saudara kasihi. Orang yang paling sukar diampuni adalah orang yang saudara cintai. Dan biasanya terhadap hal-hal yang jahat atau merugikan atau menghina atau mengkhianati kita, sangat sukar bagi kita untuk mengampuni. Kebanyakan daripada kita justru larut dalam kebencian, bahkan di dalam nafsu ingin membalas. Padahal Tuhan Yesus sudah mengajar kita bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah. Dalam Lukas 17:34. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Bayangkan, adakah orang yang berbuat jahat kepada saudara 1 hari 7 kali? Itu aneh rasanya. Tapi seandainya ada 7 kali sehari dan dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bagaimana kalau dia tidak menyesal? Tetap harus mengampuni.
Ya, di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan sudah berikan perintah. Bahkan Tuhan sendiri memberikan teladan waktu dia di atas kayu salib. Dia memberikan doa kepada Bapaknya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Lukas 22-23 ayat yang ke-43. Ya Bapa, ampunilah mereka. Tapi walaupun ada perintah Tuhan, ada teladan dari Tuhan, tapi orang seringkali masih sukar untuk mengampuni. Mungkin saudara yang sedang duduk dan mendengarkan saya sekarang, masih ada kebencian di hati saudara. Masih ada kemarahan, masih ada kedongkolan, dan bahkan masih ada nafsu untuk membalas orang-orang jahat. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya mau bicarakan dua hal pada hari ini. Pertama adalah mengapa orang sukar mengampuni. Mengapa orang sukar untuk mengampuni? Ada orang yang berkata, Pak, saya tahu bahwa firman suruh saya mengampuni. Saya mau mengampuni, tapi saya tidak bisa. Saya bukannya tidak mau, saya mau. Seandainya saya bisa, saya pasti mau mengampuni. Tapi kenyataannya saya tidak bisa. Saudara-saudara, banyak kita seperti itu. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu teladan Tuhan Yesus, tapi masih sukar bagi kita mengampuni orang. Nah, mengapa atau apa alasannya sampai kita sukar untuk mengampuni? Tentu saja ini banyak hal bisa dibicarakan. Tapi saya hanya mau sebutkan satu hal, adalah bahwa kita sukar mengampuni karena kita salah fokus. Salah fokus pada apa? Dua hal. Pertama, karena kita berfokus pada penderitaan dan sakit hati kita. Orang bikin jahat pada kita, kita menderita. Kita sakit hati, kita dirugikan, kita dihianati dan macam-macam. Lalu kita fokus kepada rasa sakit itu. Kita fokus pada penderitaan itu. Dan kalau kita fokus pada rasa sakit itu, satu hal di sini adalah makin kamu fokus pada rasa sakit hati, kamu makin sakit hati. Dan semakin kamu sakit hati, kamu sukar untuk mengampuni. Ya. Ada beberapa alasan mengapa berfokus terlalu banyak pada sakit hati kita terhadap orang lain. Itu menghambat pengampunan atau kekuatan untuk mengampuni. Karena waktu kita fokus pada sakit hati kita dan penderitaan kita, pertama itu segera meningkatkan emosi negatif kita. Ketika kita terus-menerus mengingat, merenungkan sakit hati kita, bahkan dalam tanda petik sampai menikmati sakit itu. Karena ada orang yang keliling ke seluruh pelosok ini hanya cerita tentang sakit hatinya. Mungkinkah dia sedang menikmati sakit hatinya? Pada saat orang fokus itu, maka dia cenderung untuk membuat emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, dendam. Dan emosi ini meracuni pikiran dan membuat dia terjebak dalam satu siklus negatif yang sulit terpecahkan. Selanjutnya, itu akan mengganggu proses penyembuhan. Karena ketika sakit hati dan kebencian datang, kita seperti orang sakit. Dan pengampunan itu menyembuhkan. Tapi pada waktu kita fokus terus pada sakitnya, menderitanya, maka kita terus ada pada titik itu. Sehingga itu akan menghambat penyembuhan kita melalui pengampunan. Dan ingat juga, semakin lama saudara fokus kepada sakit hatimu, itu memperpanjang konflik. Ya. Fokus yang terlalu kuat pada sakit hati dapat memperpanjang konflik dengan orang lain. Kita mungkin merasa tergoda untuk balas dendam atau menghindari orang tersebut dan memperburuk hubungan dengan dia atau mempertahankan ketegangan sehingga pada akhirnya pengampunan menjadi sesuatu yang sangat sukar. Jadi yang menyebabkan orang sukar mengampuni adalah fokusnya pada penderitaan dan sakit hatinya. Kedua, fokus yang salah itu adalah ketika dia berfokus pada perbuatan jahat orang. Di satu sisi, dia terus fokus pada sakit hatinya,
Lalu berikut dia fokus kepada orang yang menyakiti hatinya. Dia fokus kepada orang jahat itu. Orang yang telah merugikan. Orang yang telah menipunya. Orang yang telah menikamnya. Orang yang telah mengkhianatinya. Begitu dia fokus pada itu. Maka saudara, yang terjadi adalah kita ini namanya manusia. Ini kan ada baiknya, ada buruknya. Kalau saya lihat Ibu Lin, ada orang baik. Tapi tiba-tiba terjadi konflik saya dengan beliau. Lalu saya terus fokus pada kejahatannya, perlakuan buruknya pada saya terus. Maka perlahan-lahan semua kebaikannya menjadi tenggelam. Dan sebaliknya semua hal buruknya atau bahkan yang tidak buruk pun jadi buruk. Itu yang sering terjadi. Tadi yang saya bilang, ada orang yang bilang, Pak, saya bukan tidak mau mengampuni. Saya tidak bisa. Ibu sudah coba, saya sudah coba. Tapi waktu ingat mulutnya mertua. Aduh, tidak jadi. Kenapa? Karena dia fokus pada mulut mertua. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita salah fokus pada penderitaan kita, pada sakit hati kita, pada kejahatan orang lain atau perbuatan baik orang lain, maka kita tidak bisa mengampuni. Nah, saudara, salah satu contoh pengampunan terbaik di dalam Alkitab selain dari Tuhan Yesus sendiri, ada contoh pengampunan dari Alkitab, yaitu yang dilakukan oleh Yusuf dalam cerita Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa dia menderita dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dia mulai mengalami penderitaan mulai umur 17 sampai umur 30. Penderitaan yang cukup panjang karena kejahatan saudara-saudaranya. Alkitab bercerita mereka iri hati dan selanjutnya berikhtiar untuk membunuh dia. Tapi selanjutnya membuang dia ke dalam lubang sumur. Menjual dia pada pedagang-pedagang Midian. Sampai akhirnya dia sampai di Mesir sebagai budak di rumah Potifar. Penderitaannya tidak selesai sampai di situ, bahwa ternyata di rumah Potifar dia difitnah oleh istri Potifar, dan itu menyebabkan dia menjadi penghuni dari penjara Mesir. Dan kita bisa lihat ini adalah kejahatan yang dia terima, penderitaan yang dia terima akibat perbuatan saudara-saudaranya. Tapi dalam kisah selanjutnya kita bisa lihat dia dengan mudah memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dan saya yakin, biarpun tidak tercatat, saya yakin dari karakter Yusuf, dia pasti mengampuni istri Potifar yang telah memfitnah juga. Yusuf dengan mudah memberikan pengampunan kepada orang-orang jahat. Mengapa dia bisa mengampuni mereka? Ada banyak faktor tentunya. Tapi faktor penentunya itu adalah dia tidak fokus pikiran pertama. Tidak fokus pada penderitaannya yang dari 17 sampai 30 tahun. Tidak. Juga dia tidak fokus pada kejahatan saudara-saudaranya yang lempar dia ke lubang sumur, iri hati, benci, jual dia. Dia tidak fokus kepada fitnah dari istri Potifar. Tidak. Karena itulah dia mudah untuk mengampuni. Untuk setiap saudara yang sampai hari ini belum bisa mengampuni orang lain, coba pikir, mungkinkah saudara terlalu fokus pada sakit hatimu, kerugianmu, penderitaanmu, dan juga pada kejahatan orang lain? Mungkinkah saudara masih terus mengingat kejahatan orang lain? Pikirkan, seandainya Tuhan terus mengingat kejahatan kita, tidak ada satu pun dari antara kita bisa tetap berdiri di hadapan Tuhan. Tidak. Maka mengapa orang sukar mengampuni? Salah fokus. Nah, kalau begitu sekarang yang kedua, yang terakhir. Cepat ya. Bagaimana supaya mudah mengampuni? Ya. Pada dasarnya, ketika kita sudah tidak fokus pada kejahatan orang dan sakit hati kita, itu sudah menolong banyak. Itu sudah menolong kita di dalam mengampuni. Tapi ada hal lain yang harus menjadi fokus yang benar supaya menolong kita lebih mudah mengampuni.
Fokusnya pada apa? Jangan fokus pada sakit hatimu, jangan fokus pada kejahatan orang, tapi fokuslah pada Tuhan dan rencananya bagimu. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita jadi anak Allah. Karena kita anak Allah, maka Allah adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa surgawi kita. Dan saudara-saudara, sebagai Bapa yang baik, Dia punya rencana yang indah untuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah punya rencana buruk bagi anak-anaknya. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan dalam banyak bagian kitab suci kita boleh memastikan bahwa untuk setiap saudara yang adalah anak Tuhan, Tuhan punya rencana masing-masing. Sebelum engkau lahir ke dalam dunia ini, pada waktu engkau masih dalam rahim ibumu, telah tertulis semua hari-hari yang akan dibentuk. Tuhan merancang hidup kita dengan baik. Rencananya indah, Dia tidak pernah merencanakan yang buruk pada kita. Dan kalau Tuhan sudah rencana untuk kamu, Dia tidak mungkin gagal. Dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau Tuhan bilang, Esra kau akan ke sini, saya pasti akan sampai ke sini. Tidak mungkin saya ke tempat lain. Kalau Tuhan bilang tidak, bukan di sini, kamu akan di sini, maka rencana Tuhan pada saya tidak gagal. Mau putar bagaimanapun juga saya pasti akan sampai di sini. Tuhan punya rencana baik, rencananya tidak mungkin gagal. Nah, kembali kepada contoh tentang Yusuf tadi. Jelas Tuhan punya rencana kepada dia untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan rencana untuk dia telah Tuhan berikan, nyatakan kepada dia lewat apa? Lewat mimpi. Kejadian 37 mulai ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpi itu diceritakan pada saudara-saudaranya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Saudara-saudaranya sujud pada dia. Ini bikin saudara-saudaranya tambah benci pada tukang mimpi ini. Ya. Lalu ayat 9, lalu dia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Matahari, bulan, bintang sujud menyembah. Ini mimpi besar, bahkan mimpi terlalu besar. Tapi kita tahu ini sebuah visi dari Tuhan. Sebuah rencana yang begitu baik, begitu indah dari Tuhan untuk Yusuf. Dan di akhir cerita tentang Yusuf, kita dapat melihat bahwa memang Yusuf akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan semua saudaranya sujud menyembah kepadanya. Yang menunjukkan bahwa rencana Tuhan dalam hidupnya menjadi kenyataan. Jadi Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Tapi pada waktu mimpi itu, ya, semua mimpi diberikan padanya, seluruh jalan di depannya masih gelap. Dia tidak tahu masa depannya akan seperti apa. Dan tiba-tiba terjadilah kejahatan saudara-saudaranya. Tiba-tiba masuk lubang sumur. Tiba-tiba dijual ke Mesir. Tiba-tiba masuk penjara Mesir. Mimpi dan rencana Tuhan itu dia besar. Tapi jalan yang harus dia hadapi itu begitu menderita dan berliku-liku. Dan dari keseluruhan cerita tentang Yusuf, kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf dan istri Potifar tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk Yusuf. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan punya rencana kepada kamu, 1000 orang jahat datang, tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan buat saudara. Tidak bisa.
Tapi yang menarik adalah bukan hanya kejahatan-kejahatan itu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tapi bahkan oleh kejahatan-kejahatan itu rencana Tuhan tergenapi. Sekarang saudara, Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Mengapa? Tarik mundur sedikit saja. Kenapa dia bisa jadi Perdana Menteri? Karena dia berhasil menafsir mimpi aneh dari Firaun. Tapi bagaimana bisa dia menafsir mimpi Firaun? Karena ada info dari salah seorang pegawai Firaun, yaitu juru minum. Di mana juru minum mendapat info atau tahu bahwa Yusuf bisa tafsir mimpi? Karena dia pernah ketemu Yusuf di dalam penjara. Yang pada saat itu bersama dengan juru roti, juru minum ada dalam penjara. Sama-sama jadi tahanan. Lalu mengapa dia bisa ada dalam penjara? Karena difitnah oleh istri Potifar. Mengapa bisa difitnah oleh istri Potifar? Karena dia kerja di rumah Potifar. Bagaimana dia bisa kerja di rumah Potifar? Karena dijual oleh orang Midian. Bagaimana orang Midian bisa jual dia? Karena dijual oleh saudara-saudaranya. Mengapa bisa dijual oleh saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya benci dan iri kepada dia. Mari kita balik. Karena benci, maka mereka menjual Yusuf ke Midian. Maka Midian menjualnya ke Mesir. Lalu menjadi budak di rumah Potifar. Lalu difitnah oleh istri Potifar. Lalu masuk penjara. Di dalam penjara ketemu juru minum, juru roti. Yang mimpi mereka ditafsirkan olehnya. Setelah juru minum keluar, dia berhadapan dengan Firaun. Firaun mimpi lalu dia ingat akan Yusuf. Yusuf dikeluarkan dari penjara. Suruh tafsir mimpi Firaun. Begitu tafsir mimpi Firaun, Firaun kaget dengan hikmatnya. Dan akhirnya Firaun menetapkan, kamulah yang harus jadi solusi dari problem Mesir. Maka mari kita lihat ujung ke ujung. Seandainya tidak ada kejahatan saudara-saudara Yusuf, bisakah Yusuf jadi Perdana Menteri? Tidak. Seandainya istri Potifar tidak fitnah Yusuf, Yusuf bisa tafsir mimpi Firaun. Siapa budak itu? Tidak. Kalau begitu, kejahatan saudara-saudara Yusuf, kejahatan istri Potifar bukan hanya tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk Yusuf, tapi bahkan kejahatan itu menjadi cara, menjadi alat Tuhan membawa Yusuf kepada rencananya yang indah. Jika demikian, apakah kebencian dan kejahatan saudara-saudara Yusuf serta fitnah istri Potifar dapat dibenarkan? Tidak. Mereka tetap orang jahat. Tapi Tuhan memakai kejahatan mereka membawa Yusuf sampai pada rencananya. Dan saudara-saudara, rupanya Yusuf sadar ini. Yusuf sadar ini, dia sangat sadar, ya. Bahwa terlepas dari kejahatan saudara-saudaranya, terlepas dari fitnah istri Potifar, tapi pasti ada rencana Tuhan di balik ini. Makanya dia ngomong dalam Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di pasal 50 ayat yang kedua, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau begitu, tanpa mengabaikan kejahatan dari saudara-saudara Yusuf dan istri Potifar, kita dapat berkata bahwa mereka adalah alat-alat yang Tuhan pakai untuk membawa Yusuf sampai pada rencana Tuhan bagi dia. Kalau begitu di sini kita bisa melihat cara kerja Allah. Kalau kita bisa lihat cara kerja Allah di mana dia bisa bekerja dan pasti bekerja untuk kebaikan anak-anaknya menggunakan kejahatan, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Dia mengubah kejahatan manusia menjadi kebaikan. Nah, itu rencana. Sekarang, kalau Tuhan bisa pakai orang jahat membawa saya sampai rencananya,
orang jahat itu berbuat jahat kepada saya, kalau saya fokus pada sakit hati saya tidak bisa mengampuni. Waktu saya fokus kepada kejahatan dia, tidak bisa mengampuni. Tapi kalau saya fokus pada Tuhan, oh Tuhan pakai kejahatan mereka supaya bawa saya sampai di sini. Maka di satu sisi saya akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi karena saya fokusnya pada rencana Tuhan dan bukan kejahatan dan sakit hati saya, maka otomatis menyebabkan saya akan mudah mengampuni. Itulah sebabnya kenapa Yusuf mudah mengampuni. Karena dia melihat masalah dari perspektif Allah. Sekarang mari kita melihat dua bagian itu secara lebih luas konteksnya. Kejadian 45 ayat 3-8. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Ini Yusuf mulai bagus. Maksudnya mulai buka diri. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Ini berarti sudah ada pengampunan. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang jangan bersusah hati. Jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh. Sekali lagi, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tapi Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan segala kuasa dan seluruh tanah Mesir. Lalu Kejadian 50, geser 1 ayat. Memang kamu yang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Jadi jangan takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah dia menghiburkan mereka, menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kata-kata Yusuf, kata-kata pengampunan. Tapi kenapa bisa mudah mengampuni? Karena dia selalu lihat, bukan kamu, Allah lah. Allah yang membawa, Allah yang menyuruh, Allah yang mengirim. Dan di dalam kata-katanya, dia mengatakan tadi bahwa Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan atas seluruh istananya. Dan dia katakan bahwa itu untuk menyelamatkan suatu bangsa. Berarti ternyata rencana Tuhan Yusuf ke Mesir bukan hanya untuk Yusuf, tapi untuk satu bangsa. Bahkan untuk seluruh dunia. Kenapa? Ada kelaparan. Bukan? Seluruh dunia lapar. Bahkan Mesir yang tidak pernah kelaparan karena sungai Nil. Sampai kelaparan. Tuhan kirim Yusuf. Supaya sediakan makan. Bukan untuk Mesir. Tapi juga untuk suku-suku Israel, untuk anak-anak Yakub. Saudara bayangkan, seandainya Yusuf tidak ke sana, kelaparan melanda, maka Yakub bersama dengan semua anak-anaknya mati semua. Kalau sampai mati semua, maka termasuk Yehuda juga mati. Kalau Yehuda mati, maka Yesus tidak pernah lahir, karena Yesus turunan Yehuda. Kalau Yehuda mati, Yesus tidak pernah lahir. Kalau Yesus tidak pernah lahir, maka semua kita masuk neraka, karena tidak ada juru selamat. Jadi Tuhan Allah kirim Yusuf supaya bisa memelihara kehidupan satu bangsa, termasuk Yehuda yang nantinya menurunkan Mesias dan menyelamatkan dunia lewat salib. Kita semua bisa pergi ke surga. Jadi kalau Yusuf tidak pergi ke Mesir, kita semua masuk neraka. Sudah lihat hubungannya yang begitu jauh. Nah, tapi Tuhan membawa Yusuf ke Mesir memakai sebuah kereta. Kereta itu bernama kejahatan. Kereta itu bernama kebencian. Kereta itu bernama iri hati. Kereta itu bernama fitnah. Kejahatan orang lain yang menyakiti kita. Dengar baik-baik ini kalimat. Kejahatan orang lain yang menyakiti kita hanyalah jembatan-jembatan yang Tuhan buat untuk menyeberangkan kita kepada rencananya. Kalau begitu, apakah saya harus benci
orang-orang jahat itu. Sekian tahun yang lampau, kira-kira di awal tahun 2000-an. Ini punya mimpi besar. Bahwa saya akan menjadi pengkhotbah kelas dunia. Waktu saya tamat sekolah teologi. Lalu saya mulai duduk dan berpikir, kalau mau menjadi orang yang terkenal di seluruh dunia, harus jelas dan tempatnya harus strategis. Tidak mungkin di Kupang. Harus tinggal di Jakarta atau minimal Surabaya. Maka saya memimpikan pelayanan di Jakarta atau Surabaya. Supaya saya bisa go public dan terus ke seluruh dunia. Tapi tawaran dari Jakarta, Surabaya tidak ada. Justru tawarannya datang dari Bali. Bali juga kota internasional. Maka masuklah saya di Bali. Lalu dikasih beberapa rekan, termasuk Ibu Duli dan Pak Ananias yang ada di belakang. Kami pernah tinggal satu rumah karena satu tim. Sementara kami mulai bekerja untuk gereja dan gereja mulai bertumbuh. Kan cari orang di Bali gampang. Waktu itu orang jarang naik pesawat. Semua naik kapal Dobon Solo. Jadi begitu kapal mau mendarat jadwalnya kita tinggal pergi dan berdiri lihat. Begitu yang turun hitam keriting itu kita punya orang. Ya, itu kita punya orang dan segera siap. Kalau Anda baru di Bali dan tidak tahu mau gereja di mana. Ini alamat gereja kami. Jadi kami panen begitu banyak orang. Sementara gereja mulai naik-naik. Terjadilah sesuatu. Pihak sinode menggabungkan kami dengan pendeta senior yang ada di sana. Setelah penggabungan itu berbagai macam kesulitan datang. Kita sering berkelahi dengan pendeta seniornya. Maka ada satu teman bongkar duluan dari sana. Disusul Ibu Doli bongkar lagi dari sana. Ya, lalu saya lagi bongkar dari sana. Baru Pak Ananias penutup. Karena waktu itu dia masih jadi mahasiswa praktek. Sementara semua kelihatan sudah berjalan baik. Kenapa kita harus mengalami hal yang tidak enak dengan pendeta senior itu? Buruk memang. Tapi hari ini saya berpikir, seandainya pendeta itu tidak memperlakukan kami dengan buruk, bisakah saya ada di Kupang? No. Saya ada di gereja saya yang lama beberapa tahun yang lalu. Saya kira beberapa saudara tahu kisahnya. Dan saya merasa saya diperlakukan secara tidak adil. Tapi kalau seandainya mereka tidak melakukan hal itu pada saya, apakah saya akan berdiri sekarang di sini? Tidak, bukan hanya saya. Bahkan GKI Revival tidak pernah ada. Kalau begitu, hidup saya di sini dan pelayanan saya seperti ini, itu Tuhan bawa saya sampai di sini. Melalui ketidakadilan, keburukan, kejahatan, atau banyak hal buruk. Itu yang membawa saya sampai di sini. Kalau saya lihat kepada itu, haruskah saya terus membenci orang-orang yang berlaku tidak adil itu pada saya? Haruskah saya membenci mereka yang bersikap buruk pada saya? Bukankah gara-gara kejahatan mereka, Tuhan bawa saya sampai di titik ini? Kalau pikir itu, maka di satu sisi saya harus bersyukur. Karena di balik kejahatan-kejahatan orang, Tuhan buat baik buat saya. Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk yang jahat-jahat itu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Berarti pertama, di balik kejahatan-kejahatan atau perlakuan buruk dari manusia pada saya, nomor satu saya harus bersyukur. Dan nomor dua, saya harus mengampuni mereka yang telah berbuat jahat atau berlaku buruk terhadap saya, terlepas dari kesalahan mereka. Tapi itulah jembatan yang Tuhan pakai untuk bawa saya di sini. Saya pernah cerita panjang lebar tentang sejarah bangsa Israel. Setelah tahun 70, Yerusalem dihancurkan oleh orang Roma. Mereka diserahkan ke seluruh dunia dan orang Yahudi pergi ke seluruh dunia dengan segala macam penderitaan. Orang Yahudi itu jago berdagang.
Hampir semua barang yang kita pakai hari ini, mau Facebook kah, Google kah, apa segala macam, semua itu orang Yahudi. Karena mereka jago berdagang, di mana saja mereka pergi, pasti mereka pegang ekonominya. Maka itu menyebabkan kebencian pada mereka itu begitu hebat. Sementara dalam tanda petik orang-orang pribumi itu miskin-miskin, orang Yahudi masuk di situ langsung menguasai ekonomi. Maka ini membawa kebencian, termasuk bangsa-bangsa yang Kristen sekalipun. Nah, yang paling parah dari itu adalah sebelum itu, karena mereka banyak menderita sekitar tahun 1800-an, Theodor Herzl mendirikan organisasi Zionisme internasional dan mengharapkan, mempunyai sebuah cita-cita bahwa orang Yahudi harus mempunyai sebuah wilayah khusus di dunia ini untuk hidup mereka. Karena mereka terkatung-katung pada banyak bangsa dan dibunuh, dibasmi seperti binatang. Theodor Herzl dengan Zionisme mengharapkan sebuah wilayah di dunia ini. Lalu dipikirkanlah dua, apakah kembali ke tanah mereka di tanah Palestina ataukah Argentina. Itu dua pilihan. Tapi cita-citanya Theodor Herzl makin lama makin lenyap dan tidak diingat oleh siapapun. Lalu saudara, terjadilah peristiwa besar di Jerman. Di bawah pimpinan Hitler, Nazi Jerman mulai menganggap bahwa orang Yahudi itu adalah hama yang harus dibasmi. Maka banyak orang Yahudi itu dimasukkan ke ghetto. Ghetto itu adalah tempat-tempat kem-kem konsentrasi. Mereka di sana tidak dikasih makan, dipekerjakan dengan cara yang begitu tidak manusiawi. Dan bahkan mereka dibunuh. Kira-kira Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Ya, saudara lihat gambar ini. Ini adalah gambar di mana orang-orang Yahudi siap dieksekusi. Ya, gambar-gambar di mana mereka lihat tidak diberi makan sampai anak-anak bayi mati. Mereka dikumpulkan di tempat-tempat untuk ditembak mati. Kita bisa lihat ini ya. Mereka dikumpulkan dengan telanjang untuk ditembak oleh Nazi Jerman. Selanjutnya kita bisa lihat mayat-mayat mereka bergelimpangan. Dan coba saudara lihat gambar ini. Gambar berikut ini adalah gambar di mana mereka dibasmi. 6 juta orang Yahudi dibasmi. Mereka dikumpulkan di dalam ruangan begini, lalu dari atas mereka suntikan gas beracun, mati banyak orang. Penderitaan memang. Tapi saudara tahu apa akibat dari Holocaust? Ini namanya peristiwa Holocaust. Apa akibat dari Holocaust? Begitu Holocaust terjadi, orang Yahudi dibasmi di seluruh dunia. Ini menjadi perhatian dunia internasional yang memperhatikan peristiwa Holocaust ini, ya. Dan ketika dunia mulai memperhatikan, kembali cita-cita Theodor Herzl, Zionisme yang sudah hampir tenggelam, itu diangkat kembali. Maka ini menjadi bukti orang Yahudi dibasmi di mana-mana. Maka Theodor Herzl dengan cita-citanya naik. Dunia internasional memperhatikannya. Dan banyak proses terjadi sampai Mei 1948. Negara Israel merdeka. Seorang Yahudi berkata, seandainya tidak ada Holocaust, mimpi untuk sebuah negara Israel modern tidak pernah ada. Kalau begitu, di balik pembasmian 6 juta orang Yahudi di dalam peristiwa Holocaust, itulah jembatan yang Tuhan pakai untuk membuat Israel modern sekarang itu lahir. Tapi saudara, ada kisah lain di balik semua ini. Pada waktu di kamp-kamp konsentrasi, ya, banyak orang Yahudi dibunuh. Itu termasuk di bawah untuk dibasmi itu ada seorang anak umur 10 tahun yang namanya Eva Kor. Dia bersama-sama dengan saudaranya yang namanya Miriam. Mereka berdua dibawa dan dimasukkan pada kamp-kamp konsentrasi untuk dibasmi. Tapi entah bagaimana ceritanya, keduanya bisa lolos. Tapi bukan keduanya, hanya Eva Kor yang lolos. Saudaranya Miriam dengan seluruh keluarganya habis semua, mati semua, dibunuh. Tapi saudara-saudara, yang terjadi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa Eva Kor, ya, setelah peristiwa itu dia mulai bertumbuh menjadi orang dewasa.
Kalau saudara lihat, ini adalah Eva Kor. Dia lalu akhirnya mendirikan sebuah organisasi yang namanya adalah Candles, dengan sebuah organisasi yang bertujuan menyebarkan kesadaran di antara orang Yahudi untuk mengampuni Nazi Jerman. Bahkan ketika mereka disuntik oleh dokter-dokter, disuntik mati oleh dokter-dokter sebagai kelinci percobaan, Eva sempat bertemu dengan dokter ini ketika di sidang pengadilan, dan dengan benar dia menyatakan pengampunannya kepada dokter itu. Eva pergi ke seluruh dunia dan berpidato dengan semangat mengampuni orang-orang Jerman, mengampuni Nazi Jerman yang telah membasmi 6 juta warganya. Dan saya ingin membacakan sebuah pidato dari Eva Kor. Dia bilang begini: sebagai seorang korban selamat dari Holocaust, saya memahami betapa besar rasa sakit dan penderitaan yang diakibatkan oleh tindakan kejam para pelaku kejahatan Nazi. Namun meskipun saya telah kehilangan keluarga saya, rumah saya, masa muda saya memilih untuk tidak membawa dendam dan kebencian dalam hati saya. Saya memilih untuk mengampuni, bukan karena mereka pantas untuk diampuni, tapi karena saya ingin membebaskan diri saya sendiri dari beban yang berat itu. Saya ingin hidup dalam damai, dan saya ingin membantu membangun dunia yang lebih baik, di mana perdamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah pijakan utama. Saya mengajak Anda semua untuk bergabung dengan saya dalam perjalanan menuju pengampunan dan rekonsiliasi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih untuk merangkul masa depan dengan belajar dari sejarah dan memilih cinta daripada kebencian. Kita bisa memilih untuk memperbaiki dunia ini dengan menggantikan kekerasan dengan kedamaian dan dendam dengan pengampunan. Pengampunan bukanlah tindakan lemah, tapi tindakan yang penuh keberanian. Itu adalah tindakan revolusioner yang bisa mengubah dunia. Mari bersama-sama berbuat baik, memberikan pengampunan kepada mereka yang telah melakukan kesalahan, dan membangun dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih. Itulah pidato Eva Kor. Seluruh orang Yahudi terus diarahkan oleh Eva Kor dengan organisasinya mengampuni. Bayangkan 6 juta orang dibunuh, tapi itu bisa diselesaikan dengan pengampunan. Hari ini kamu mungkin tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan penderitaan, sakit hati terjadi dalam hidupmu. Kamu tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan orang-orang tertentu menghancurkan hidupmu. Kamu tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan orang-orang tertentu memporak-porandakan hatimu. Tapi suatu hari nanti kamu akan tahu bahwa semua itu membawa kamu ada seperti kamu ada sekarang, dan seperti kamu akan ada. Hari ini kamu harus mengampuni. Pengampunan yang kamu berikan kepada mereka yang bersalah atau yang berbuat jahat kepadamu adalah satu tindakan syukur kepada Allah. Bukankah Allah punya rencana indah dengan memakai kejahatan mereka? Maka saya harus bersyukur kepada Tuhan. Tapi cara saya bersyukur adalah mengampuni orang-orang itu. Kalau saya tidak mengampuni orang-orang itu, sama dengan saya tidak mau bersyukur kepada jembatan yang telah Tuhan bentuk buat saya sampai titik ini. Pengampunan juga membuat kamu benar-benar berdiri teguh, menatap masa depan yang Tuhan sediakan bagi kamu. Oliver Wendell Holmes berkata, pengampunan adalah balsam bagi jiwa. Dia menghilangkan racun dendam dan memungkinkan hati kita untuk menyembuhkan dan berkembang. Mahatma Gandhi, pengampunan bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan yang luar biasa. Dia memperlihatkan kemampuan kita untuk melebihi ketidaksempurnaan dan menghadirkan cahaya di dalam kegelapan. Seorang lain berkata, pengampunan adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Ketika kita mengampuni sesama, kita membebaskan diri kita dari beban masa lalu yang dapat mengganggu rencana Tuhan untuk masa depan kita.
Pengampunan adalah langkah penting dalam membangun masa depan yang penuh harapan dan tujuan yang baik. Karena itu, ampunilah orang lain hari ini. Sekali lagi, ampunilah orang lain hari ini. Dan percayalah, kamu akan mengerti rencana Tuhan di balik semua kejahatan yang terjadi padamu. Keburukan, kemalangan, penderitaan. Suatu hari nanti. Ya, suatu hari nanti kamu akan mengakui bahwa rencana Tuhan itu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya beri kesempatan pada saudara yang mungkin masih terkungkung dengan sakit hatimu sendiri, penderitaanmu sendiri, atau kejahatan orang lain. Alihkan itu. Kamu harus yakin bahwa Tuhan punya rencana baik untuk hidupmu. Tapi itulah cara kerja Tuhan, memakai kejahatan-kejahatan, memakai keburukan-keburukan, memakai penderitaan-penderitaan, membawa kamu ke satu titik dalam hidupmu seturut rencana Tuhan. Karena itu, kamu harus bersyukur. Dan wujud syukur kamu kepada Tuhan harus dengan melepaskan pengampunan. Adakah yang hatinya masih dikuasai kebencian? Nafsu membalas. Ingat, pengampunan adalah balsam bagi jiwamu. Mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Sekali lagi, hari ini kamu akan mengampuni, dan suatu hari nanti kamu akan mengerti rencana Tuhan atas hidupmu. Lepaskan pengampunan itu hari ini. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Saya beri kesempatan masing-masing berdoa. Bersyukur untuk semua kejahatan, sebuah penderitaan, semua keburukan, semua perlakuan buruk yang pernah kamu terima. Itulah jalan-jalan Tuhan. Tuhan, tolong kami percaya janji-Mu. Tolong kami percaya rencana-Mu yang indah. Dan tolong kami untuk percaya
jalan-jalanmu. Engkau memakai begitu banyak hal pahit dalam hidup ini, membawa kami kepada rencanamu. Ajar kami bersyukur selalu dan mau mengampuni orang lain hari ini, hingga suatu hari nanti kami mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Amin.